Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua baik. Ya di luar katanya kelihatannya hujan tapi semuanya segar dalam kondisi diberkati Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tengah persekutuan kami di sini. Bapak Ibu bukan orang asing kalau Bapak Ibu ada di tempat ini maupun yang sedang mampir di channel YouTube, streaming dimanapun Anda berada juga. Mungkin yang kali pertama Anda bergabung dengan kami, Anda bukan orang asing bersama kami. Tentulah kami mau nyatakan selamat untuk bergabung dan Anda adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, pastikan tidak langsung balik selepas ibadah ini. Sebab saya akan bagikan visi dan misi gereja. Dengan demikian kalau Bapak Ibu punya pergumulan, kami juga ingin berdoa, ambil bagian di dalam doa syafaat kami. Ketika Bapak Ibu yang kali pertama hadir, lalu juga yang pertama kali meresponi firman Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk kami layani berikutnya. Yang ada di sini maupun yang di luar sana, Anda bisa menghubungi kami di layar monitor Anda atau mencari gereja setempat untuk pembinaan lebih lanjut lagi. Tentu saya tidak bisa salam satu persatu yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri. Ya kenapa? Karena saya dapat info banyak yang mengikuti, khususnya adalah jemaat yang dulu pernah kita layani bersama, lalu ada sekolah di luar negeri, yang kerja di luar negeri. Kemarin ada kesaksian dari beberapa negara, khususnya di negara yang nggak tahu jauh, di Taiwan ada satu ibu yang sakit katanya sudah berobat kemana-mana pun akhirnya tidak mengalami kesembuhan. Persis pada saat kita ada doa di sini, ya dia ikut doa sehingga Tuhan menjamah dan dia katakan sudah disembuhkan oleh Tuhan karena kuasa keilahian Allah. Ya selamat bergabung, kan saya tidak sapa satu persatu karena ada ketinggalan yang saya tidak sapa lalu komplain kenapa kota kami nggak disapa. Udah deh semua aja ya, kalau saya sebut ada negara ini negara itu pas ada yang ngikuti tapi tidak disalam. Tapi saya tahu kalau saya lupa, saya tidak dapat menyapa Bapak Ibu. Tetapi Anda yang sedang mengikuti jam di negara Anda yang berbeda atau pada hari yang berbeda juga, pastikan Tuhan mengasihi Anda dan demikian juga kami mengasihi Anda. Seperti itu informasi dari saya buat jemaat Tuhan. Ya doa itu penting buat kita, bahwa panggilan tertinggi di dalam kehidupan kita, panggilan tertinggi bagi kehidupan kita adalah doa, ya. Itulah sebabnya komunitas doa itu bukan lagi pilihan, melainkan hidupnya kita. Jadi komunitas doa itu bukan pilihan, merupakan kehidupan kita. Maka disebutkan apa? Komunitas doa adalah jemaat Allah yang hidup, merepresentasikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dikatakan bahwa jemaat Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pak, Bu, pagi tadi saya singgung bahwa sejak Yohanes Pembaptis tampil, kerajaan Allah diserongkan. Yang mau menyerongkannya mau menguasai. Mengapa seperti itu? Karena kerajaan Allah itu memang sangat amat penting. Itulah sebabnya kalimat pertama Tuhan Yesus di dalam memberitakan kabar keselamatan yang disebut Injil keselamatan, Injil kerajaan Allah. Injil keselamatan yang diberitakan adalah kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Jadi Injil keselamatan yang diberitakan pertama adalah kerajaan Allah. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu mau cek di rumah baca aja di 1 Markus pasal pertama ayat 15. Kemudian Tuhan Yesus tak kalah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, maka ada satu kalimat tetelestai, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Yaitu keselamatan. Tapi nggak cukup Pak Bu keselamatan. Karena keselamatan itu adalah kasih Allah tanpa kita berapa-apa. Namun ada satu kalimat dikatakan karunia. Karunia itu berarti adalah sebuah the power of God yang aktif. The progresnya harus dihidupi. Maka dia kerjakanlah keselamatan itu berarti Tuhan kasih kita kuasa untuk mengerjakannya. Nah, kalau dia bilang mengerjakan berarti akan ada perhitungannya Pak Bu. Kalau Anda datang ke rumah saya, bertamu, lalu dikasih makan, itu karena kasih anugerah, ya.
tak usah buat apa-apa. Anda mau makan apa, ini contoh ya. Tetapi kalau saya kasih Anda perintah, lepas dari rumah saya, nanti Anda mesti begini-begini, nah itu Anda diberi perintah, itu karunia. Jikalau Bapak Ibu tidak melakukannya, pasti akan diperhitungkan. Baik perhitungan dalam arti hukum yang sesungguhnya adalah hukum apa yang diperintahkan. Mungkin saya tidak menuntut, tapi hukum itu yang akan menuntut. Contoh umpamanya, kamu itu kalau kamu dari sini jangan ke sana, itu kan warning lah, warning. Jangan, kenapa? Nanti di sana ada pintu menutup, ya kamu nggak usah keluar. Anda tidak mau taati, tetap ke sana. Apa akibatnya? Saya tidak akan memerintahkan orang menutup Anda, tapi sampai di sana secara meticulously itu sudah tertutup. Nah, itu namanya hukum yang mengikat. Demikian kasih karunia. Kita lupa, tetapi hukum tidak akan pernah lupa. Ya, hukum tidak akan pernah lupa, Pak Bu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus begitu konsisten sekali saat waktu dia mau ke surga, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Sebab apa? Karena kerajaan Allah itu merupakan basic bagi Anda menuju kepada hidup yang kekal. Karena itu kita pemazmur berkata di dalam Mazmur 11. Saya masih ingat dulu, saya masih dalam pemuritan zaman tahun 90-an, 80 atau 90-an, saya lupa itu. Jadi tiap hari kami harus dihafal. Apabila dasar-dasar dihancurkan, dengan apa orang benar itu harus bisa berdiri atau berbuat? Ya, betul kan? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Dasarnya adalah kerajaan Allah. Nilainya adalah kebenaran. Dari kebenaranlah baru hidup kita bisa berubah. Saya ingat Yeremia pernah memberikan sebuah statement kepada jemaat Allah, bangsa Israel. Dia bilang begini, berdoalah dan mengusahakannya. Berdoa itu adalah menyambungkan umat itu kepada Tuhan. Usaha itu menyatakan kebenaran. Sebab karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan di mana kamu ditampakkan. Ya, di mana kamu ditaruh atau di mana kamu ditempatkan. Supaya terjadi damai sejahtera. Damai sejahtera terjadi di mana kita diam bukan karena berapa banyak orang kaya, berapa banyak orang pintar. Tetapi ada kebenaran. Jikalau ada kebenaran, ada kemerdekaan yang sesungguhnya, maka disitulah terjadi kesejahteraan. Nah, kesejahteraan Allah atau kesejahteraan tempat itu menjadi kesejahteraan kamu juga. Dan itu tidak ada namanya sebuah dikotomi. Orang Kristen yang berdoa damai sejahtera, non-Kristen tidak damai sejahtera. Tidak. Kekristenan itu tidak boleh memandang dengan kacamata ada A, ada B. Yesus datang tidak membangun dikotomi, tidak membangun kerajaannya sendiri, tidak membangun agama. Yesus datang itu mengembalikan harkat, kalau saya tambah lagi martabat manusia, yaitu anak Allah. Bukan sekedar anak tetapi mengalami perjanjian Tuhan. Ya, maka itu diajarkan kerajaan Allah. Supaya jangan hilang, Pak Bu. Pagi tadi kita belajar di situ. Minggu lalu saya ngajar di sini tentang yang khotbah sore. Jangan abaikan tahta kasih karunia. Karena kasih itu adalah pekerjaan roh. Kasih itu tidak kelihatan. Kasih itu bicara hati, Pak Bu. Bisa dilihat, ada satu bagian, satu elemen namanya karunia. Kasih karunia itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jikalau orang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, it's okay. Allah tidak kelihatan. Tapi bagaimana kamu terhadap yang kelihatan?
Kasih Allah mesti diimplementasikan dengan karunia mengasihi sesamamu seturut engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mau disakiti, janganlah sakiti orang. Kalau kamu tidak mau dijahati, janganlah sekali-kali menjahati orang. Jadi kalau kita pernah berbuat sesuatu yang keliru terhadap orang lain itu, coba kita putar balik. Apa yang kita buat itu kita taruh diri kita. Gimana kalau itu terjadi pada diri kita? Guru yang paling tinggi itu menjadi hakim kita adalah hati kita. Apapun yang kita buat kita tahu, Tuhan tahu. Maka saya punya satu rumus. Saya punya Bapak rohani sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi saya enggak punya Bapak rohani yang bisa mengequip saya, hanya Roh Kudus. Kan Roh Kudus nggak kelihatan, dasarnya cuma firman Tuhan. Dan sekarang saya suka berdiri di kaca. Kalau bangun pagi biasanya saya sudah ada audio yang mengequip saya. Sudah saya setting apa firman apa, perkataan apa yang sudah direkam untuk mengequip saya sendiri, mengingatkan saya. Lalu kalau saya ada di kaca itu saya bilang, saya tunjuk, kamu tahu nggak? Kamu adalah seungguk tanah yang harusnya binasa, penuh dengan dosa. Tapi hari ini kamu masih hidup, masih bernafas. Itu karena kasih karunia Tuhan memberkati kamu. Jadi dia di kaca memberkati sendiri. Orang yang berdosa jangan nunjuk orang lain, nunjuk diri sendiri. Coba dimulai belajar. Tunjuk dirimu sendiri. Kalau dikacakan, tapi kita ini kalau udah pintar, paling pintar nunjuk orang lain. Karena itulah kita bilang, jangan melihat sehelai selumbar di mata orang. Padahal balok kamu gak bisa lihat. Kayak saya kalau khotbah itu pulang, saya mesti dengar khotbah saya sendiri. Nya bilang, kok kamu nonton diri kamu sendiri, saya mau pengen komentarin dia daripada saya komentari Sukardi, Gideon, dosa pula. Ya kan? Kalau lihat Gideon khotbah, kita komentari, ini orang khotbahnya apa? Sukardi khotbah kita komentari, jangan. Bab itu nggak usah, berkati aja apa yang di khotbah kita terima aja. Tapi nanti kita komentari kita diri sendiri. Iku tadi ngomongnya begitu ya, salah tuh ya. Biar energinya itu transfer ke dia, tapi ke sini ini sebenarnya. Saya paling suka itu. Tadi saya mau ke sini, saya masih dengar khotbah saya pagi tadi. Karena di rumah saya kehilangan kontak. Saya ngomong-ngomong internet pagi tadi. Bener, saya ngomong-ngomong internet. Saya pulang internet di rumah saya, di kamar itu nggak bisa connect. Jadi sepanjang berapa jam saya istirahat tuh nggak bisa lihat apa-apa lagi. Kayak dunia udah gelap buat saya. Maka tadi saya bolak-balik cari internet saya. Nggak tahu handphone saya atau masalahnya apa, saya nggak tahu. Saya mau cari beberapa data saya hilang. Waduh, saya ikut apa yang begini yang tiba-tiba blank. Akhirnya saya ngomong-ngomong kesaksian udah selesai, kita doa aja. Padahal masalahnya sini kan gitu loh ya. Jadi pagi tadi saya bicara tentang internet ya, enggak usah saya ulangi lagi, buang-buang waktu. Dengan khotbah pagi tadi aja betapa bahayanya kehidupan kita ke depan digiring oleh setan ke situ. Tapi ada kabar baik kan. Tuhan sudah membangun semua ini. Kalau Tuhan sudah bilang selesai, percayalah. Sudah selesai. Segala kesulitan sudah selesai. Artinya jangan takut kalah. Kemenangan sudah diberikan kepada kita, kita lebih dari pemenang. Nah, untuk itu kita perlu dekatkan diri kepada Tuhan, tinggal dalam kerajaannya. Supaya kita bisa memenangkan apa yang Tuhan wariskan kepada kita. Lalu sore ini apa yang kita pelajari Pak Bu? Satu topik. Seri dari pagi tadi. Membangun iman yang murni. Bilang membangun iman yang murni. Kayaknya kata iman sering kita dengar. Tetapi coba kita mau kulik benar-benar. Kita mau bedah benar-benar. Apa itu iman? Dasarnya dari mana iman? Apa? Untuk apa? Tujuannya. Itu penting. Ada satu ayat yang cukup
memberikan inspirasi bagi saya untuk saya berbagi, yaitu 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Beberapa, enggak semuanya. Karena itu kandahlah iman mereka. Ada 2 kalimat menjadi 2 elemen penting buat kita renungi bersama. Yang pertama, menolak. Menolak apa? Hati nurani. Maksudnya menolak hati nurani, menolak sistem kerjanya hati nurani, yaitu adalah komponen batin. Oleh karena itu, kenapa? Karena menolak maka kandasnya iman. Terkadang kita tidak tahu loh, kita masih punya iman atau tidak kan. Maka beberapa khotbah saya bulan ini kan serinya berkesinambungan. Bahwa tantangan kehidupan, sebagaimana pandemi ini juga. Sebagian orang bilang itu bencana, tapi bagi saya justru pandemi ini berkat buat kita. Ya, itu ujian, menguji kita di mana kualitas imanmu. Ya kan? Di mana kualitas imanmu? Masih tetap murni atau enggak? Aku percaya, lagu tadi bagus. Aku percaya, ya saya yakin. Bapak Ibu semua percaya, saya sangat amat yakin. Tapi kan setan juga percaya, betul enggak? Kitab Yakobus bilang apa? Setan percaya dan gemetar malahan dia. Dia tahu siapa itu Tuhan. Kita ini percaya. Nggak tahu percaya sampai di mana. Nah ini persoalannya kan Pak Bu. Jadi percaya tidak apa-apa, tapi bukti percayanya sampai di mana itu perlu diperhitungkan seperti Abraham. Ketika Tuhan bilang sama dia, Abraham, kamu akan menjadi bapa beriman. Dia percaya. Itu percayanya Abraham diperhitungkan oleh Allah sebagai dasar kebenaran. Nah, olehnya kepercayaan Abraham diwariskan kepada bapak ibu yang seharusnya binasa karena bukan umat pilihan tapi menjadi umat perjanjian dalam Kristus Yesus menjadi keturunan Abraham. Artinya kekristenan itu bukan bicara individu, maka disebut murid Tuhan atau gereja, itu berbicara komunitas. Kasih hubungan kepada Allah itu bicara personal. Tetapi kekristenan itu berbicara komunal. Maka disebut apa? Jemaat. Ya. Kalau mengacu kepada Alkitab di dalam Matius pasal yang ke-18 ya. Waktu Tuhan Yesus bukan 18, 16, waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, siapa menurut mereka aku ini? Ada bilang Yeremia, Yesaya, Yohanes. Ini mereka hanya pengetahuan aja. Ini pengetahuan nggak salah Pak Bu, kita perlu pengetahuan. Pengetahuan itu menambah wawasan cara kita berpikir, membuka cakrawala kita jangkauannya. Harus banyak belajar, banyak tahu lah maksud saya. Menambah perbendaharaan. Pada saat waktu kita mau mengelaborasi ke dalam hidup kita, harus ditakar dengan kebenaran. Nah itu kan buktinya, menurut mereka siapa aku ini? Iya, pengetahuan, kata orang kan pengetahuan kan? Yohanes, Yesaya, Yeremia, Nabi akan datang. Itu pengetahuan semua itu. Lalu dia tanya kepada Petrus, Petrus siapa? Menurut kamu saya ini. Nah, Petrus bukan pengetahuan. Engkau ada Mesias anak Allah yang hidup. Ya kan, di dalam Matius pasal 16 ya. Ya 17 kan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Lalu Tuhan Yesus bilang, hei Petrus, bukan kau yang berkata, bukan manusia, bukan pengetahuan. Mereka apa? Mereka Bapak, ini pewahyuan. Saya gara-gara sekolah nih, kadang-kadang sekolah kan ada namanya kristalisasi doktrin juga.
diajarin. Saya maka ngajarin murid-murid saya. Jangan mau terlalu dikristalkan pemahaman doktrin, saya bilang. Ya, doktrin itu perlu, tetapi firman Tuhan yang harus kita lihat. Dia bilang, begitu wahyu selesai ditulis, tidak ada lagi wahyu-wahyuan. Jadi saya nggak berani tuh ngomong pewahyuan. Ya, karena ada pewahyuan. Nah, Tuhan katakan, wahyu dan pewahyuan itu dua hal berbeda. Walaupun ada sama, ada satu kesatuan. Wahyu itu bicara personal, hubungan pribadi kepada Tuhan personal. Tapi kalau pewahyuan itu bicara komunal, global. Jadi pada saat waktu membaca Alkitab yang wahyunya Tuhan perlu dipewahyukan. Beda, perlu dicerahkan istilahnya. Nah itu tuh Petrus tuh. Terjadi pewahyuan tentang siapa Yesus itu. Nah pewahyuan itu langsung dari sorga. Menjelaskan tentang wahyu yang sudah ada, yaitu Yesus itu. Kau adalah Mesias. Maka dia bilang apa? Kepadamu, ya, ingat ya, aku akan bangun jemaat. Ini bicara apa? Ini bicara namanya terkooptasi. Kalau bahasa politik terkooptasi itu dimasukkan dalam parlemen. Nah itu parlemen. Kata jemaat eklesia itu parlemennya Allah. Kenapa Tuhan Yesus menggunakan istilah itu? Karena waktu itu dia berdiri di kerajaan Kaisaria. Itu punya parlemen. Ya kalau Anda ke Israel, kita pasti akan ke situ di Kaisaria. Itu kan ada raja-raja semua, kaisar-kaisar semua. Ya ini semua berlalu. Alam maut akan membawa perubahan. Hidupnya ada perubahan terus menerus kan. Dia bilang gak kekal. Tapi yang aku bangun bukan seperti ini. Tetapi alam maut artinya apa? Waktu kehidupan gak bisa menguasai. Jemaatku alam maut tak dapat menguasai. Ketika Tuhan bicara itu bicara kapan? Bukan bicara itu saja. Pada masa itu ketika Tuhan bicara itu mencakup seluruh kehidupan sampai hari ini. Pandemi nggak bisa menguasai kita, tetapi begitu banyak orang pada saat pandemi merusak cara berpikirnya. Gereja sudah tidak lagi menjadi sebuah tempat yang utama di dalam membangun kehidupan spiritual. Gereja itu jadi pilihan. Yang menjadi sentral itu adalah nih jari nih, channel YouTube. Saya tidak usah masuk sini. Pagi tadi saya sudah singgung seorang jenderal bintang 3 kemarin dia bilang hati-hati. Kalau semua yang masih bergantung kepada jaringan, ya dia bilang kamu tahu nggak satu negara yang sangat maju karena internet itu namanya Estonia. Shutdown, selesai itu negara. Buktinya ya saya tadi mau cari satu ayat, saya hampir bingungan sendiri. Konkodasi udah gak ada di rumah. Gara-gara internet tidak jalan. Puji Tuhan, tapi ada pewahyuan. Tuhan kasih tahu. Oke Pak Bu ya, jadi sebenarnya dari sini kita coba mau bahas ya, ada dua elemen dasar. Yang pertama itu dikata apa? Hati nurani. Yang kedua iman. Nah dua ini kita bicara malam ini. Saya mau ajak Bapak Ibu memahami definisi yang sangat mendasar tentang iman. Supaya agak lebih sederhana. Menurut Bapak Ibu apa sih itu iman? Nah, memang kita harus menggunakan dasar pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan yaitu Alkitab. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 kan paling populer itu. Ya ayat pertama. Itu dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Saya betulkan itu iman. Nah, coba saya mau supaya Bapak Ibu lebih jelas tentang apa sih isi firman Tuhan ini supaya lebih mengerti. Apa itu iman? Iman itu dasar segala sesuatu diharap. Kenapa Bapak Ibu punya pengharapan? Kan ada dua kalimat
Iman adalah harap dan bukti. Betul gak? Itu menjadi manifest daripada iman. Kata yang dasar. Harapan dan bukti. Apa yang membuat kita bisa berharap? Tadi kan sudah bilang, I believe. Aku percaya. Yesus, ku percaya. Jadi kita percaya sama Yesus. Pengharapan itu karena kita punya dasar percaya. Walaupun Alkitab katakan Abraham pernah bilang enggak punya dasar untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Percaya apa? Percaya pada janji Tuhan. Pengharapan itu karena kita percaya janji Tuhan kepada kita. Nanti baru ketemu hati nurani. Tapi ingat, percaya tidak hanya didasari oleh kebenaran loh. Dunia juga bisa memberikan perjanjian buat kita. Bapak Ibu kalau kerja keras juga pasti diberkati. Saya setuju karena Alkitab juga tulis. Kerja keras gimana? Nipu orang juga kerja keras loh. Yang tidak boleh kita lakukan, itu juga kerja keras. Hasil juga. Berapa banyak yang bikin macam-macam tuh. Ya, game online lah, judi online lah, apalagi macam-macam bisnisnya. Ya saya karena dulu juga pengusaha, ada banyak pekerjaannya. Sebenarnya hukum kehidupan atau hukum sipil sudah menjelaskan tidak boleh dilakukan. Kalau lakukan itu pasti ditangkap. Tapi yang namanya naluri ini untuk kaya, tampil beda, hedon, supaya kelihatannya hebat. Ini menarik kita ke sana, bukan keinginan kita, tapi ada sesuatu yang terikat. Nah itulah sebabnya Paulus pernah bilang begini, sebenarnya aku ingin berbuat baik, aku tahu yang aku lakukan itu salah. Tapi namun apa daya, ketika aku lakukan bukan yang baik. Ini ada satu anak Tuhan dari Jakarta, istrinya bilang, kan kita dulu kan bertobat dilayani sama Sungai dan Pontianak. Sungai lagi bangun gereja, perlu kita ambil bagian. Mereka diberkati luar biasa kok. Datang suaminya, bawa persembahan. Itu kan niat baiknya kan. Sampai di Pontianak dia dengar, ada yang bilang, jangan kasih persembahan lagi, gereja udah kaya. Mendingan kamu kasih ke pedalaman. Enggak jadi kasih pula dia. Niat ingin berbuat baik, namun apa daya? Ya kan, tangan tak sampai. Coba kasih tahu samping kiri, karena kayaknya pastor lagi ngomongin saya deh. Ya kan, ada terlalu banyak kita seperti itu. Itulah namanya hukum daging, Pak Bu. Ya, hukum daging seperti itu. Nah, apa yang kita percaya? Kalau kita percaya kepada janji Allah itu punya kekuatan sendiri. Nah pada saat waktu kita percaya janji Allah, tumbuh harapan dari Tuhan. Walaupun yang datang dari Tuhan itu belum tampak. Kita bilang walaupun pohon ara belum berbuah, pengkhotbah bukan Habakuk, saya udah tahu gitu. Ya, Habakuk bilang hatiku tetap ria-ria. Kenapa? Janji Tuhan mendatangkan sukacita walaupun yang dikerjakan sulit dan susah. Tapi jangan lupa, mungkin kita bisa lupakan janji Tuhan, tapi janji Tuhan itu bekerja secara otomatis pada waktunya. Terkadang janji Tuhan kita bisa sukses. Karena itu memang janji Tuhan, kita punya harapan. Lalu yang kedua dibilang apa? Bukti. Apa itu namanya bukti? Bukti karena ketaatan. Bukti Anda anak Tuhan, karena Anda datang ke gereja, taat itu. Hari Minggu datang ke gereja, coba pergi mancing. Ya kan? Buktinya Anda tidak taat. Masa ke gereja, masa hari Minggu mancing. Boleh gak sih? Boleh lah. Kenapa tidak? Mancingan jam 5 pagi. Ya kan ibadahnya jam 5 sore ya boleh-boleh aja sih. Tapi diatur maksud saya. Tapi jangan sepanjang hari udah gak balik-balik. Minggu depan aja. Penundaan kebenaran awal daripada kebinasaan.
Betul. Apa Anda yakin bisa sampai minggu depan hidupnya? Siapa tahu lagi mancing, gelombang besar datang, selesai itu barang kan bisa aja. Ini ya, saya hanya mau ingat kepada kita. Jangan, panggilan Tuhan tidak boleh kita abaikan. Begitu kita dengar hati nurani ini, jangan ditolak. Ditolak Anda akan mengkandaskan iman kita. Kalau iman sudah kandas, bencana datang, Anda teriak, sudah tidak ada lagi. Bangkit itu, Benny Panjaitan. Langsung dia nyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku. Gara-gara Anda tidak taat, Benny Panjaitan bangkit. Ini kan versi saya. Tidak bisa Pak Bu ya. Nah, jadi apa sih kata iman? Iman itu adalah harapan karena kita percaya perjanjian Allah, bukan perjanjian dunia. Kalau perjanjian dunia Anda berharap, Anda taat juga sama. Taat, Anda taat bukti. Anda lakukan itu jadi bukti juga. Tetapi ujung-ujungnya, tahu nggak? Ini janjinya dunia, janjinya sesuatu yang nggak benar. Anda harapkan, lalu Anda taati, itu buktinya. Hasil nggak? Hasil juga. Kaya juga. Berhasil juga. Ini saya ambil contoh kaya loh ya. Berhasil juga. Tapi kan ada hukumnya, kitab bilang. Manakala orang mengandalkan kekuatannya diri sendiri dalam mengupayakan hidup, terkutuklah dia. Nah, lu Anda bayangin aja. Ada nggak sih ayatnya? Yeremia pasal ke-20, Yeremia ke berapa ya? Kitab Yeremia, saya tiba-tiba lupa. Yeremia 7 pasal 7 ayat 5 atau Yeremia pasal 29 ayat 5. Pokoknya kitab Yeremia lah, baca semua ya. Bukan itu. Yeremia pasal, kitab Yeremia lah ya. Ini karena tiba-tiba keluar aja. Jadi ayatnya saya malah lupa. Alkitab katakan bahwa jikalau engkau mengandalkan kekuatan maka terkutuklah. Nah itu dia. Jadi boleh gak sih mengandalkan kekuatan? Gak boleh. Mengandalkan Allah menumbuhkan kekuatan. Nah itu definisi daripada iman. Jadi simpulannya iman apa? Iman itu yang benar ya, iman yang murni ya. Iman murni adalah menangkap perjanjian Allah. Kita berharap, kita taati, itu buktinya kita, itu bukti iman yang murni. Kita taati walaupun dikerjakannya sulit dan mengalami perlawanan, mengalami tantangan, tapi kita setia. Nah itu iman yang murni, setia, kata setia itu adalah iman yang sampai akhir. Have faith to the end. To the end. Itu faithful namanya, kesetiaan. Memiliki iman sampai akhir. Nah itu namanya tekun. Ya, itu definisi daripada iman. Nah iman yang murni ini harusnya lahir dari mana? Lahir dari hati nurani. Nah kita masuk ke elemen yang pertama. Hati nurani penting Pak Bu. Saya mesti jelaskan detail supaya Bapak mengerti sisi positif, manfaatnya apa, hasil ke depan apa, lalu konsekuensi logisnya apa kalau kita tidak mentaati. Roma pasal yang kedua, Roma pasal kedua, ayat 15 kita baca di sini. Kita berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan, perhatikan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pikiran itu bicara akal budi. Lintasan materi kehidupan terus masuk. Kita nggak bisa nutup. Maka ada istilah dari Abraham Lincoln. Kalau saya punya vokal agak nggak terlalu pas, ya itu memang begitu. Ya Abraham Lincoln benar ya.
Dia bilang kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Dia bebas toh. Tapi kita bisa melarang dia kalau bersarang di atas kepala kita. Ini analogi dia. Maksudnya kita tidak bisa melarang orang memberikan informasi kepada kita. Berita hoax, berita itu bisa saja. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang bodoh. Kita mau pengetahuan tapi kita tidak lagi mempunyai filter. Masuk aja kita pikir gak ada masalah. Masalahnya ketika itu diizinkan semua bersarang di kepala kamu. Saat waktu hati nuranimu Tuhan sedang berbicara, ini yang mengkanternya. Gak logik itu. Gak logik. Itu kan bahasa pendeta. Bayangin saya pernah lagi khotbah di belakang dan bilang itu kan kebenaran Pak Pendeta. Gak logik itu. Kasihan kan. Yang ini gak bisa menumbuhkan iman Pak Bu. Ini hanya bisa menumbuhkan ilmu. Pengetahuan hanya bisa menumbuhkan ilmu. Salah gak salah. Namun yang bisa menumbuhkan iman adalah ilmu yang sudah di hati. Firman Tuhan yang ada di hati dikatakan. Pagi tadi saya bahas itu. Karena kita bilang bahwa hukum Taurat sebenarnya kalau kita bicara konteks ini Pak Bu. Ini firman Tuhan Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat atau murid-muridnya orang Roma. Dia bilang orang yang tidak mempunyai hukum Taurat. Tapi menjadikan hukum Taurat itu sebagai landasan hidup mereka. Kita tidak bicara soal siapa yang layak, siapa yang tidak layak menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya konsekuensinya, punya nilai sendiri. Ada orang yang tidak layak kata Alkitab memberitakan Injil dengan niat yang negatif. Tapi Tuhan bukan membela orang itu. Tapi Tuhan membela firman-Nya. Firman Tuhan diberitakan dia akan bertumbuh pada waktunya. Itulah firman Tuhan. Nah disinilah firman Tuhan itu. Orang membawa firman itu ditaruh di hati. Persoalan layak tidak ada. Kita tidak lihat di sini. Karena memang di situ mereka tidak punya, tidak memiliki hukum Taurat. Kalau Anda baca di ayat 14 dan 12 itu. Tetapi firman Tuhan itu tetap memberikan reaksi di hati nurani mereka, bersuara kebenaran. Namun Alkitab katakan pikirannya yang sudah rusak, yang dirusak oleh dunia pengetahuan, akibatnya dia membela pengetahuan dia, menolak hati nuraninya, maka kandaslah iman yang benar itu. Paham sampai di sini Pak Bu? Ayat ini berkata demikian. Tapi kapan kita bisa buktikan bahwa iman kita itu tidak murni? Di ayat 16 tuh, hebat. Ayat 16 itu. Ayat 16 berkata, hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, pagi tadi kita singgung soal kerajaan Allah menjadi badan pembina. Ya, saya gunakan istilah badan pembina. Saat kita hidup di kekinian, menghadapi dunia yang terus berubah, bukan menuju kepada yang baik, tetapi yang buruk itu terus. Dari satu era ke era lain kelihatannya itu modern, kelihatannya itu luar biasa. Tapi itu membawa kita pada kehancuran kata Alkitab. Nah yang bisa membimbing kita, merengkuh kita itu adalah kerajaan Allah. Sampai kedatangan Yesus kedua kali nanti, sangkakah Allah ditiupkan, orang-orang percaya itu diangkat, ya, atau mereka itu yang diselamatkan akan ketemu dengan Kristus, disebut tahta Kristus, ada penghakiman pertama. Layak enggak hidup di kerajaan 1000 tahun? Datanglah mereka di antaranya. Doa saya bukan asumsi saya. Doa saya dan keyakinan saya.
Ternyata tidak ada jemaat Sungai dan Pontianak atau Psalm 21. Guru, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Aku berbuat mujizat demi namamu. Dahsyat juga, Injil tetap akan bekerja sesuai dengan nilai hakikat Injil itu. Bukan karena orangnya. Tapi dia klaim bahwa dia yang melakukannya. Tuhan bilang, kayaknya aku gak kenal kamu deh. Siapa dia? Orang ini percaya Injil, selamat. Tapi dia tidak taat kebenaran, maka keselamatan itu tidak punya nilai. Selamat itu kasih Allah. Nilai itu karunia, Anda mau gak taat lakukannya. Nah, orang ini tidak mentaati kebenaran. Menjadikan Injil untuk dirinya supaya keren kelihatannya. Dan itulah dosa yang tersembunyi. Dan itu bisa lihat tak kala penghakiman itu datang. Lalu bilang, nyala engkau kegelapan. Terus Anda bilang apa? Oh, ke neraka. Saya coba diskusi dengan beberapa guru-guru saya. Dan pada akhirnya kita sepakat bahwa itu bukan maksudnya neraka. Tetapi itulah di kerajaan 1000 tahun Anda diselamatkan. Tetapi tidak mempunyai nilai kehidupan di kerajaan 1000 tahun. Selamat itu karena anugerah Allah. Tapi bernilai itu harus ada namanya ketaatan, kita mengerjakan keselamatan itu sendiri. Kita pikir, percaya Yesus selamat. Yes, oke, gak masalah, betul. Tapi kalau Anda ke gereja, Anda lakukan, Anda mentaati semua nilai kebenaran, itu diperhitungkan Tuhan sebagai takaran untuk kita nanti kerajaan 1000 tahun. Bisa dimengerti sampai sini Pak Bu? Saya berharap Bapak Ibu bisa nangkap sesuatu. Walaupun ini materinya lumayan berat. Tetapi ini penting buat kita perhatikan seksama. Karena ini menyangkut hari akan datang. Mungkin sebagian kita tidak berpikir depan apa sih yang akan terjadi. Pak Bu, apa yang Tuhan bicara di depan itu bisa dirasakan hari ini. Jikalau kita tidak mempunyai, walaupun kita berharap untuk ke sana, tapi kita tidak mempersiapkan diri ke sana, kita sudah mengalami namanya apa? Atmosfer kekinian. Penghakiman Allah terhadap dunia yang katakan dunia sedang menuju kepada kesirnaan. Kita sudah hadapi. Ya, salah satu elemen daripada penghakiman yang disebut apa? Krisis. Kata krisis bahasa asli itu namanya krishno, adalah penghakiman. Tuhan sedang menghakimi lalu pandemi. Kita pikir pandemi sudah mau masuk kepada endemi. Oke, saya setuju. Tetapi kan kamu tidak tahu pandemi berikutnya apa. Sesuatu datang begitu dadakan loh. Kemarin saya jam berapa, mungkin jam 4. Saya udah pakai baju, mau goes, sudah selesai. Mau cerah, aku lihat, cerah, panas. Udah siap, udah pakai topi. Begitu sepeda keluar, tiba-tiba, itu hujan begitu gede banget. Mataharinya aja belum sempat disuruh berhenti, dia sudah datang duluan. Antara mereka aja sudah gak sinkron, tau gak? Saya bilang, yang matahari belum disuruh tutup, hujan sudah datang. Ini dua komponen langit sudah gak sinkron. Saya bilang, ini ada masalah nih, saya bilang. Saya pikir biasa yang begini kan bentaran. Saya tungguin hampir setengah jam. Mataharinya terik, tapi hujannya besar sampai banjir loh. Itu kejadian. Kayak dulu depan kita kan sore-sore gitu juga. Ini membuktikan sesuatu terjadi begitu cepat perubahannya kita tidak tahu. Anda tahu apa yang akan terjadi besok? Nggak tahu toh. Kalau Anda bilang, nggak ada apa-apa, itu sombong tahu nggak? Sesuatu yang nggak tahu tapi Anda yakin tidak ada apa-apa. Kita tidak yakin ada apa-apa. Yang kita yakin bahwa Tuhan menyertai kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Amin. Itu yang terpenting Pak Bu. Maka itulah dikatakan bahwa kita perlu apa? Perlu menanam firman Tuhan di dalam hati. Ya, untuk apa? Untuk membangun iman yang murni, yaitu dikatakan di dalam Yudas pasal yang pertama 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu dengan sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau iman kita suci, maka berdoa kita beroperasi di dalam kuasa Roh Kudus.
Orang karismatik ini terkadang nih, saya mau kasih tahu Pak Bu, saya orang karismatik juga. Ini kita rusak dengan satu bahasa roh. Kayaknya bahasa roh itu kalau udah punya bahasa roh sepertinya dunia udah miliknya kita. Masuk gereja, tapi bikin dosanya juga berantakan. Ya, kan kita bersembunyi di balik karunia-karunia Allah. Begini Pak Bu, bahasa roh apapun tidak ada faedahnya kalau kita tidak membangun iman yang murni. Iman yang murni itu adalah firman Allah. Kalau iman yang murni, Pak, kita bisa mengoperasikan wilayah Roh Kudus. Sebagai bukti bahwa kita tinggal di dalam kerajaan Allah, karya Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mujizat pasti terjadi. Walaupun kita memang tidak diharuskan hidup di dalam mujizat, tapi mujizat perlu bagi orang percaya. Saya adalah orang yang juga percaya mujizat. Mengapa orang di Taiwan sana bisa disembuhkan? Kayak itulah mujizat. Tapi bukan itu yang kita harapkan kan? Yang kita harapkan adalah keselamatan dan janji Allah dalam hidupnya. Bonus kalau ada mujizat. Itulah dikatakan membangun dasar supaya kita bisa mengoperasikan di wilayah Roh Kudus. Lalu materi yang dikata membangun iman yang benar apa? Yaitu ya di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Kristus. Karena itulah kitab penulis Ibrani berkata dalam Ibrani pasal yang kedua. Perhatikan ini baik-baik ya. Pasal kedua Ibrani ayat pertama. Karena itu harus. Ngapain? Lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pengetahuan itu bagus. Dengar orang khotbah bagus. Dengar kesaksian bagus Pak Bu. Terkadang tanpa kita sadari ada kalimat-kalimat tertentu terselip di dalam membawa kita ke arus penyesatan. Maka itu saya katakan, semua setuju dengan saya pasti. Makanan yang paling sehat itu rumahmu sendiri. Kalau Anda nggak setuju terserah. Mungkin Anda belum keluarga. Makanan yang paling sehat adalah rumah kalian sendiri. Masakan mama pasti sehat. Gimana dengan restoran? Nggak usah ngomong sama saya. Alkitab bilang, janganlah kamu makan di tempat orang yang kikir. Yang cuma cari keuntungan. Waktu saya baca itu, tanpa sengaja saya lagi pengen beli air tahu. Udah lama nih, tempatnya juga saya nggak usah ngomong kan. Saya tuh lagi pengen beli tapi masih jauh gitu, lagi nungguin. Air tahu udah habis. Dia ambil air, nggak tahu air apa, dia kocok. Bawa dari satu kayak kertas, isinya dituangin tepung, dia jual, kasih es, sudah pada minum. Apa itu? Saya nggak tahu. Dulu kita punya teman namanya seorang dokter, dia paling haram dengan makanan sebuah restoran yang saya nggak sebut restoran. Dia bilang makanan itu kalau nggak habis digoreng lagi, sampai ayamnya itu seperti sudah fitness berapa tahun katanya. Dimakan udah pakai bulldozer. Ya kalau nggak lakukan digoreng lagi gitu loh ya. Nah, makan yang paling sehat di mana? Ya rumah sendiri. Roti umpamanya. Kalau udah siang hari dibuang. Kita beli roti gandum, roti apa? Kan itu 2 hari. Kalau di luar. Kalau tahu di kulkas bisa 4 hari. Nah, kok kita beli? Ditanya ini hari kapan belinya? Oh 2 hari yang lalu. Buang biarpun masih banyak. Itu rumah sendiri. Tapi kalau di luar gimana? Warung kopi gimana? Jangan main-main, bangkrut gua. Kalau dibakar kan ada yang tahu. Halo, benar nggak? Ini hanya contoh Pak, saya bukan jelekin mereka. Artinya kalau Anda pengen makan yang paling sehat adalah rumahmu sendiri, komunitasmu sendiri. Ini ke sana, baik dia, iya kamu belum kenal dia masalahnya. Say hello, oh shalom, bagaimana Bapak kabarnya, tengah malam dikunjungin. Iya karena kamu belum kenal. Kalau sama sendiri apa? Dicuekin katanya. Apapun alasan itu keluarga. Maka itu dikatakan hati-hati. Terakhir, musik boleh ke atas.
Nah, yang terakhir ayat ini lumayan. 2 Korintus pasal yang ke-13. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 8. Perhatikan Pak Bu ya, saya bacakan sedikit, saya kasih pengertian. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan apa? Kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Bahasanya agak aneh ya. Ini lagi mau ambil dokter nih, mestinya bantu saya. Artinya begini, kebenaran ada kebenaran. Ketika kita lalai akan kebenaran, pasti ada namanya konsekuensi logisnya. Mungkin kita akan berkata, pemerintah sudah masuk ke wilayah, ditipu umpamanya. Jangan kita taati. Sorry ya, dengarin saya ngomong. Kebenaran katakan kau tunduk kepada pemerintah, harus tunduk juga. Itu aja. Yesus sendiri katakan kok. Guru, boleh gak kami bayar pajak? Lihat uang kamu katanya. Walaupun lalim loh. Ya kan? Lalim. Seringkali dijolimin. Tapi kalau uang itu ada gambar kaisar, bayar untuk kaisar punya. Untuk Allah. Artinya apa? Dalam kebenaran itu tidak boleh kita tolak, dia tunduk kepada kebenaran. Walaupun kita melakukan kebenaran, taruhannya nyawa kita. Contoh Alkitab. Banyak toh, Stefanus. Dia beritakan kebenaran, walaupun ujungnya dia harus dirajam. Jadi ini ayatnya. Terkadang kalau terhadap kebenaran, kita gak berani tampil. Udahlah, diam-diam aja. Sembunyi-sembunyi, gak bisa. Tolak. Ya kan? Kayak waktu kami rombongan ke satu kota, satu daerah. Begitu datang kami disajikan makanan. Kue. Ya saya biasanya kan banyak beberapa orang ikut saya. Yang tua-tua. Pak Damin biasa juga ada. Ada Pak Rombe yang dulu masih ada. Mereka tidak mau bergerak. Tunggu saya. Saya perhatiin makanannya. Saya tanya Tuhan. Karena kita hati-hati juga kan. Terus ada makanan itu tidak layak untuk saya makan. Tapi kadang-kadang kita nggak enak dong, ya kan? Pak, nggak enak iya, tapi tidak boleh membatalkan kebenaran. Karena barang itu tidak boleh kamu makan. Saya nggak makan. Dia bikin kopi, saya minum kopi. Saya bilang ini makanan kue ini enak loh, makan minum sama kopi. Tapi di situ ada kelapa, boleh nggak saya minta kelapa? Kita makan kelapa, lupa dengan kuenya. Selesai makan teman saya datang. Tanpa tanya langsung, wih makanan, dia makan semua. Pulang ke tempat penginapan saya tanya, tapi kamu makan apa? Kue itu, rasanya gimana? Enak, terasa sek. Iya tuh, saya bilang tahu gak itu bekas apa? Bekas sembahyang kubur. Ini sederhana contoh-contoh ya, contoh-contoh. Kalau kamu tahu, melanggar kebenaran tidak. Kalau kamu tidak tahu apa boleh buat. Betul kan? Jadi terhadap kebenaran tidak boleh ada kompromi maksud saya. Kebenaran tidak boleh kompromi dengan alasan logika kita. Kebenaran harus diletakkan di atas. Supaya dia bekerja di hati nurani kita. Dia akan mengkatrol iman kita semakin hari semakin bertumbuh kuat. Jikalau kita menolak kebenaran, berarti kita menolak hati nurani kita. Maka iman kita mulai kandas. Kalau kebenaran itu diserongkan Pak Bu, apa yang dapat kita buat sebagai orang benar itu? Maka tidak heran kita menjadi orang Kristen yang tatanannya cuman punya nama Yohanes, Matius, Abraham, dan sebagainya. Tapi gak punya nilai. Berdiri di luar orang, bertanya siapa dia? Orang Sam 21, kayaknya gua gak percaya deh orang Sam 21. Orang Sam 21 gak kayak begitu deh. Paham ya maksud saya, ini contoh-contoh aja. Maka itu kekristenan bukan hanya kita punya agama, tapi ada nilai yang kita perlihatkan di luar. Orang yang berkata, betul. Yesus yang dia percaya itu
Dulu ini orang gak bener, tapi hari ini kita lihat perubahannya luar biasa. Kalau begitu, saya mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Khotbah saya sudah selesai. Mari bangkit berdiri.